Jadi katanya owner saya disarankan ini deh ini. Kemudian kalau emang sudah maksa, ya udah biar aja. Bilang tapi nanti kalau ada masalah ke belakangnya kita nggak tanggung jawab. Yang penting kita sebelumnya sudah nyarankan untuk pakai ini gitu, Mbak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa pendengar Pratiwi juga pemirsa channel YouTube Pratiwi Podcast, di mana kita kembali hadir. Alif tidak sendiri karena juga ada Dewi samping. Dan untuk kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda banget nih. Tangguh, masih muda. Namun dari narsum kita ini udah pekerja keras, udah sangat berpotensi untuk meningkatkan skillnya di dunia kerja. Dan teman, untuk Anda silakan bisa kirimkan saran atau pertanyaan di Pratiwi Radio di 08385330-nya 5 kali. Langsung saja kita kenalan dengan narsum kita, Wi. Oke, sepertinya masih muda banget ya. Dengan Mbak siapa nih? Mbak atau adik? Terserah sih, Mbak. Kakak gitu ya. Oke. Halo, nama saya Maftuha Kamalin. Familiarnya itu dipanggil email. Email. Ya. Oke. Kalau nama tongkrongan kayaknya ada. Biasanya teman-teman itu manggilnya Imeng. Imeng. Oh, dipelesetin gitu. Kalau dia apa? Nggak ada sih tetap. Nggak juga. Berarti agak dipelesetin dikit ya. Imeng gitu ya, Kak Imeng. Sebenarnya udah kenal lama juga, Wi, dengan Imeng ini. Oh, kita ya. Iya. Enggak. Berarti sama-sama gerujukan gitu. Sama-sama satu desa. Oke. Dan dari email sekarang bekerja di salah satu produk kecantikan ya yang ada di Kabupaten Bondowoso. Udah berapa lama nih email? Sekitar 3 bulanan saya kerja di kosmetik. Lulusan tahun berapa sih? Tahun ini, Mbak. Oh, jadi lulus langsung kerja. Iya. Kenapa kok milih langsung kerja dong? Kenapa kok enggak mau istirahat dulu atau mungkin gimana? Sebenarnya kalau ke jenjang kuliah itu pengen banget. Cuma melihat dari segi ekonomi saya, takut nanti saya malah berhenti di tengah jalan. Jadi saya memilih di dunia pekerjaan aja gitu. Oh, mungkin nanti kuliahnya bisa nyusul ya. Tapi ada ya harapan untuk melanjutkan pendidikan? Ada, Mas. Mungkin bisa disampaikan apa sih maksudnya tujuan ini kok mau melanjutkan pendidikan? Apa buat nanti kerja di bidang yang lebih besar mungkin atau apa? Ya sebenarnya saya memang memilih di dunia pekerjaan dulu. Mungkin saya bisa nabung buat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang Mas Ali bilang, supaya dapat pekerjaan yang lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Mungkin aja bisa jadi PNS gitu ya. Amin. Kesempatan hadir udah luar biasa ya di radio. Juga Alif melihatnya, Wi, sebelum hadir ya atau sebelum diundang oleh Alif, tampaknya udah memang luar biasa, Wi. Public speakingnya udah jadi sering promosi gitu ya dari adanya produk kecantikan yang ada di toko ya? Iya, di store. Ya? Nah, sebelum kerja di sini, mungkin pernah nyoba kerja lain atau ngelamar gitu? Pernah, Mas. Pernah nyoba ngelamar di Alfamaret sama Indomaret. Iya. Itu gimana sih? Mungkin bisa. Pertama saya di Alfamaret. Saya memilih di Alfamaret soalnya dari kakak kandung saya itu kan sudah pernah di Alfamaret. Jadi disarankan coba aja, mungkin keterima gitu. Akhirnya saya nyoba, cuma pas di tes itu mungkin belum rezeki saya, jadi saya nggak masuk di tes seperti itu. Akhirnya saya nyoba di Indomaret. Ternyata di Indomaret untuk tesnya itu sudah masuk, cuma disuruh nunggu panggilan selanjutnya untuk interview. Tapi selama beberapa bulan saya nunggu nggak ada panggilan lain, akhirnya saya memutuskan untuk cari kerja di daerah Bondowoso aja. Jadi udah pernah naruh lamaran di mana-mana gitu ya, pernah nyoba. Di minimarket tadi itu ya. Nah, itu kan kakaknya udah pernah kerja di minimarket. Artinya udah bisa dibilang pengalaman. Iya, pengalaman juga punya kekuatan orang dalam. Itu gimana? Percaya nggak, maksudnya ada yang namanya orang dalam? Kalau kayak gitu sih saya nggak percaya kayak gitu.
Soalnya saya memang pas waktu ngelamar di Alfa atau di Indomaret itu sama mas saya memang cuma dikasih tahu caranya gimana supaya lulus tes itu. Lolos tes ya. Namun mungkin nggak rezeki, bukan rezeki saya, belum rezeki saya. Gagalnya di tes apa nih? Kalau di Alfa? Kalau di Alfa di tes tulis. Kalau di Alfa di tes tulis ya. Biasanya kan juga lihat tinggi badan ya. Iya. Kalau dari tinggi badan juga. Soalnya adekku pernah juga ya, dan itu sampai pakai sumbelan sepatu bawahnya. Ternyata pas diukur tingginya dibuka sepatunya. Kalau di Indomaret itu mungkin tesnya itu lebih mudah ya daripada Alfamart. Kok bisa? Apa bedanya? Kayak di tes tulisnya itu mas, kayak di Indomaret itu kayak sudah pertanyaan-pertanyaan yang dari SMA yang sudah pernah saya ketahui. Udah pernah dipelajari ya. Iya. Cuma mungkin kurang tahu juga ya dari apa kok nggak ada panggilan interview gitu. Mungkin belum rezeki gitu ya. Dan rezekinya di toko kosmetik ini ya rezekinya gitu. Sebenarnya sebelum di kosmetik ini saya pernah nyoba di Zero Pizza. Tahu. Berapa bulan di sana? Belum diambil, cuma untuk interviewnya sudah masuk. Cuma saya mikir lagi di sana itu sampai malam, sedangkan saya cewek gitu Mbak. Jadi akhirnya ada kok keterima kerja di kosmetik ini, jadi saya memilih di sini. Tahu dari sana sih kalau ada loker di kosmetik? Di kosmetik ini dari mama mertuanya masnya saya. Jadi dengan kemudahan teknologi sekarang ya, banyak orang-orang juga memposting adanya info loker. Jadi itu kesempatan buat pemuda-pemuda, salah satunya email ya, mengambil kesempatan itu. Dan langsung ya keterima. Maksudnya wawancara nih berapa hari nih di sini nih? Wawancara di kosmetik ini nggak sampai 1 mingguan kayaknya mas. Langsung ada konfirmasi kalau sudah boleh masuk kerja gitu. Syaratnya ini nggak, kalau soalnya ya pengalaman juga pernah ya tahu dari teman-teman kalau kerja di kosmetik gitu atau kecantikan lah gitu ya, itu harus dandan. Kalau kamu gimana? Harus cantik maksudnya? Harus enggak dandan, maksudnya dia iya dandan muka, jadi dia harus pakai blush on gitu, pakai eyeliner gitu. Itu gimana? Kalau di sana kosmetik yang saya tempati kerja sekarang itu enggak harus seperti itu. Enggak harus ya. Enak tuh, apalagi bagi saya yang enggak suka dandan. Sebenarnya juga seperti itu Mbak. Kurang bisa juga kalau buat dandan apa adanya gitu ya. Untungnya di tempat kerja ini ya tidak menuntut karyawan untuk harus dandan kan. Kalau di tempat lain harus loh. Jadi toko-toko kecantikan gitu, soalnya pengalaman juga harus pakai lipstick, harus pakai blush on apa itu gitu. Ya salah satunya di minimarket itu kayaknya. Harus dandan juga. Kayaknya itu diwajibkan ya. Iya diwajibkan Mas. Setiap hari harus kosmetik. Nah, minimarket juga menekankan penampilan itu nomor satu. Untungnya ya keterima di kosmetik ya ini ya. Nah, ini benar baru 3 bulan nih. Baru 3 bulan. Berarti baru memulai yang namanya peperangan nih. Selama 3 bulan ini gimana rasanya? Kan yang awalnya sekolah gitu ya, terima uang dari orang tua, tiba-tiba harus kerja nunggu gajian 1 bulan gitu. Rasanya itu gimana ya? Kayak yang lebih senang aja, soalnya sudah bisa menikmati hasil sendiri. Dari sebelum-sebelumnya kan cuma tak bisanya itu minta gitu. Jadi sekarang itu saya ngerasa senang banget. Saya sudah bisa, meskipun nggak terlalu banyak, saya sudah bisa membantu orang tua saya gitu. Meng, tadi pernah ngomong sebelum di ini ya, di kosmetik atau apa kecantikan ini. Di apa semenjak ngelamar apa tadi ya? Indomaret. Pizza tadi ya. Iya. Bilang takut kakak jemput malam. Bukan berarti takut, lebih ke nggak mau ngerepotin. Iya, lebih nggak mau, kasihan gitu. Soalnya kakak kan pulang kerjanya itu juga keseringan malam. Soalnya kan harus PP Jember ke Bondowoso gitu. Jauh banget. Nah, yang mau tak tanyakan, nah sekarang ini Mel masih diantar jemput sama kakak atau gimana? Kan gini mas, di rumah itu motor hanya 1, jadi kadang dijemput juga diantar, kadang juga ada motornya om. Sedangkan om itu kan kerjanya ke pasar sapi, jadi motornya lebih keseringan gak dibawa, jadi disuruh bawa saya gitu. Tapi kalau emang motornya omnya saya itu dibawa, saya diantar jemput sama masnya saya.
Nah, keinginan pertama nih yang ingin email dapat, maksudnya semacam barang, entah itu motor dulu atau apa nih, atau mungkin ganti HP dulu yang lebih iPhone nih. Nah, anak muda sekarang pengen yang berkelas. Enggak sih, kalau yang aku lebih pengen itu motor sekarang. Motor ya, kendaraan pribadi ya punya sendiri. Amin. Kendaraan pribadi. Karena sama dulu Liv, aku sebelum punya motor juga ya, sama kayak gitu kerjanya. Malah kalau aku dulu pernah di pizza nih Dewi ya? Iya pernah, tapi aku pulangnya jam 10, tapi bukan di sana, di saudaranya. Karena ada saudaranya jam 10, karena aku dikasih kepercayaan buat megang kunci ruko. Jadi aku dikasih kepercayaan juga buat pakai sepeda motornya ruko. Tapi gitu pulangnya jam 10 malam. Udah menjadi tangan kanan bos nih berarti Dewi ya. Udah menjadi kepercayaan ya. Gimana sih ya? Iya mungkin ya. Nah, kalau email gimana sekarang? Termasuk kayak gitu nggak? Sama kayak Dewi nggak? Maksudnya bawa mungkin harus bawa kunci toko atau apa? Iya, kayak Mbak Dewi tadi dipercayain buat bawa kunci. Gitu. Jadi selain saya pengen banget punya motor sendiri itu, biar kan kadang kakak saya itu berangkatnya itu gak nentu, kadang jam 8, bisa itu jam 7 gitu. Kadang saya kalau nunggu kakak saya itu bisa telat gitu Mbak buat buka toko. Bukanya jam 8 berarti ya? Iya jam 8. Sebelum jam 8 udah nyampe berarti jam ya? 8, jam setengah 8 atau jam 8 kurang 20 menit saya sudah harus di toko. Nebeng Alif bisa kan? Bisa. Kalau enggak, nebeng aku juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya jarang pulang Ya kalau Alif jaga sini kalau. Ya emang katanya Mas Alif sering di sini ya. Iya. Kata siapa tuh? Nggak bilang kata siapa itu? Katanya siapa dah? Katanya bosnya saya kan juga termasuk Mas Alif bilang tadi. Teman satu tempat kerja di sini ya. Nah, itu gimana sih dari bosnya kalau menurut email? Pernah nggak? Maksudnya email dapat teguran mungkin telat? Karena mungkin namanya kerja ikut orang. Pernah. Pernah sampai apa ya? Marah-marah? Enggak. Brutal. Enggak sampai mecut mungkin. Enggak Mas, enggak mungkin gitu. Ya. Cuma lebih dikasih tahu aja gitu, lebih teliti lagi gitu. Kesalahan paling disiplin lagi gitu. Kesalahan paling parah apa nih selama 3 bulan gitu terjadi? Kesalahan paling parah yang saya pernah lakuin itu salah ngasih harga mungkin? Bukan, masalah kirim barang. Oke, pernah salah nulis resi. Juga pernah salah. Sebenarnya ongkir sudah ditanggung dari store, tapi saya nggak bilang ke kurir, jadi masih ditanggung sama penerima. Iya, jadi itu penerimanya komplain gitu. Jadi sama owner saya yang sekarang ini dikasih tahu lebih teliti lagi gitu. Pernah salah ini nggak ngirim barang, maksudnya misal ibu ini pesannya paket yang A sama kamu dikirim paket yang B gitu? Pernah. Ya apa tuh? Bukan kembalikan. Tapi itu customer datang ke store. Oh, gitu. Soalnya waktu itu natanya itu Mbak, mungkin saya kurang teliti juga ya. Iya. Karena waktu itu saya nata kan yang A hampir sama dengan yang B gitu ya Mbak. Jadi yang B itu saya campur ada di tempatnya yang A. Jadi saya ngambilnya itu nggak ngelihat dulu bacaannya, langsung saya masukin kresek gitu. Langsung dikonfirmasi, bilang kalau Mbak saya mesennya ini kok dikasih kayak gini gitu. Akhirnya oh ya Mbak mohon maaf itu kesalahan saya gini. Langsung ditukar aja ke store gitu. Berarti belum dibuka tuh kan, biasanya segel kan. Untungnya belum dibuka ya. Langsung dikonfirmasi. Mel pernah dapat ini enggak, maksudnya masukan dari orang terdekat atau mungkin dari temen kalau kerja orang? Artinya kalau kerja sama orang harus ini, mungkin jujur atau apa? Pernah. Salah satunya dari siapa itu? Dari teman dekat mungkin atau malah keluarga? Dari keluarga. Ngomong gimana tuh? Bilang yang penting kalau kerja sudah meskipun yang didapat, gaji yang didapat sekarang itu nggak sesuai dengan yang diharapkan, yang penting diopeni aja gitu. Kuncinya cuma satu, harus jujur. Jujur. Nah, harus ditekankan jujur. Jujur. Yang pertama itu harus jujur gitu. Oke, ini bicara masalah toko kecantikan. Sebelumnya ya, sebelum zamannya email atau sebelum email lah, itu di toko itu sering kehilangan. Bosnya sering cerita ke saya, Mel. Maksudnya uang ya, kita masalah uang nih. Tapi itu udah ada karyawannya. Sampai mau dilaporkan, tapi alhamdulillah masih berbaik hati ya dari bosnya ini. Gimana tuh tanggapan email? Kalau sekarang gimana? Aman ya? Kalau sekarang
aman Mas. Karena yang paling penting adalah kejujuran. Kejujuran tadi ya. Oke. Berarti yang paling dipegang dari email tadi itu ya. Kejujuran. Pernah nggak Meng ini ya ngadepin customer gitu, misalnya beli nih gitu ya, terus aku nggak cocok nih pakai yang ini, gimana sih gitu-gitu? Komplain. Pernah. Ya apa ngadepin kayak Sering apa pernah nih kalau komplain? Kalau customer yang tipe kayak gitu tuh nggak terlalu sering, cuma ada gitu. Itu yang disarankan sama owner saya kan, saya sebelumnya belum paham banget nih Mbak gimana ngasih tahu harus untuk wajah yang seperti ini, saya kan belum tahu banget. Jadi saya kalau masih bingung itu saya konsultasinya itu masih hubungin owner saya dulu. Jadi katanya owner saya disarankan ini deh ini. Kemudian kalau emang sudah maksa ya udah biar aja bilang, tapi nanti kalau ada masalah ke belakangnya kita nggak tanggung jawab. Yang penting kita sebelumnya sudah nyarankan untuk pakai ini gitu Mbak. Gitu. Berarti ini cuma khusus pembelian aja di sini ya? Di ininya konsultasi juga bisa. Konsultasi bisa. Kok nggak buka ini juga kayak facial gitu? Kan kayaknya belum ada tuh store kecantikan ini ya yang buka kayak facial. Mungkin gitu. lebih ke anunya tuh, ke ininya sih. Maksudnya yang punya sih kalau enggak, nanti maksudnya mungkin Imam bisa nyabain gitu. Sebelum kayaknya di Bondowoso memang untuk facial dari produk yang saya tempat ini memang belum ada. Iya, belum ada. Iya, belum ada memang Liv. Makanya kan aku tadi nyariin itu kesempatan. Mungkin aja nanti bisa ditambah kayak gitu, kayak facial gitu. Karena kan orang tuh mereka mungkin yang mau pakai ya, yang maksudnya udah pakai kosmetik ini pengen gitu nyobain buat facial gitu ya. Karena mungkin kalau beli satu-satu produk facialnya mungkin nggak mampu uangnya gitu. Kalau ke sana kan lebih murah gitu kan, ke store-nya gitu, maksudnya untuk perawatannya gitu. Mungkin nanti bisa buka facial gitu. Nah ini juga ya ada yang mau Alif tanyakan dari seorang email. Mungkin lebih ke cita-cita, memang benar email mau atau ingin melanjutkan pendidikan, lebih suka karir atau malah ini ya, mungkin bisa berubah pikirannya email. Pokoknya buru-buru punya pasangan dulu yang sah. Kalau untuk pasangan saya nggak terlalu pengen banget. Juga sama orang tua jangan buru-buru dulu. Nikmatin dulu hidupnya. Lagian juga umur saya tuh masih terlalu muda banget gitu. Jadi suruh jalanin aja dulu. Kalau emang kerja ya udah kerja. Punya target nggak? Target nikah maksudnya di umur berapa? Umur berapa? Di umur 23. 23. Oke, berarti udah ya syaratnya dari ini ya. Emang waktu SMA itu emang ada guru yang memotivasi banget. Emang disuruh buat kayak rancangan-rancangan hidup ke depannya gitu. Jadi memang diharuskan itu emang sudah punya rencana gitu, mau nikah umur berapa, juga ke depannya itu gimana gitu. Imeng. Ini suka nongkrong juga nggak? Maksudnya mungkin sering pulang malam juga. Pulang malam terlalu sering sih kalau pulang malam. Cuma kalau nongkrong emang suka. Tapi kalau pulang malam saya nggak terlalu sering juga. Tapi pernah gitu. Karena tapi nggak sering. Ini sukanya lebih nongkrong bersama pasangan atau lebih ke teman aja nih? Sama teman sama pasangan juga. Gimana sampai sekarang masih lanjut ya? Masih. Hubungannya? Iya masih. Oh berarti nggak jomblo nih kita ya. Kalau Mbak Dewinya jomblo. Kalau saya kan udah ada tuh yang satu. Lagi dipantau ya. Lagi dipantau. Apalagi kan kalau semuanya pulang malam ke selatan tuh kan agak nakutin ya jalannya kan. Iya. Biasanya di koncer enggak ada lampu penerangan ya. Belum diperbaiki ya. Sudah diperbaiki, cuma ada beberapa yang rusak. Ya, semoga dari pemerintah melalui podcast ini bisa mendengar. Mungkin bisa dicek dulu gitu ya. Di sana itu beneran ini, karena tadi malam sih pas lewat ada lift. Nggak tahu apa itu otomatis hidup kalau ada orang ya, soalnya pas nggak ada orang mati. Jadi pas aku lewat itu hidup gitu, berarti apa ini otomatis juga nggak tahu sih. Atau ada yang korslet atau error ya itu. Oke, email. Nah ini di pekerjaan yang sekarang tuh gimana sih rasanya, mungkin bisa disampaikan. Suka sama dan 3 duka bulan ya. Entah sukanya mungkin sering ngobrol ketemu orang baru atau apa nih? Senangnya itu saya di kosmetik sekarang itu
banyak pengalamannya Mas. Jadi banyak ketemu orang-orang baru. Jadi bisa menanggapi sifat-sifat mereka gitu. Jadi cara nanggapin sifat mereka yang kayak gini. Jadi saya lebih paham gitu. Juga saya emang orangnya lebih suka dengan hal-hal yang baru yang pengen saya cobain gitu. Berarti banyak ketemu dengan orang-orang yang sifatnya beda nih ya. Iya. Berarti udah dianggap biasa ya, padahal masih 3 bulan ya, 3 bulan. Sudah dianggap biasa. Sebenarnya saya terbiasa semenjak saya di pesantren. Dulu di pesantren. Iya, di pesantren Mbak 3 tahun. 3 tahun. Selama SMA. Selama di pesantren, maksudnya udah memang dilatih nggak? Maksudnya semacam komunitas gitu biasanya di pesantren kan ada Mbak. Apa sering presentasi mungkin? Apa nih komunitas semacam apa nih, sholawatan atau apa? Kayak kalau di pesantren itu saya di SMA-nya itu ikut di OSIS, terus ikut di kelas menulis sama kelas kesehatan. Jadi dari itu saya bisa menanggapin sifat-sifat beda-beda dari setiap orang. Sebentar. Ini menulis tadi. Ini kayaknya kaligrafi itu ya, semacam kaligrafi atau? Bukan kaligrafi, Mas. Kayak menulis cerpen gitu. Tapi itu nggak dikerjakan saya sendiri. Jadi per kelompok. Bukan per kelompok, Mbak. Satu kelas menulis itu dibagi, ada yang mengisi entah itu paragraf pertama atau paragraf kedua gitu. Jadi dibagi tugas. Jadi orang yang nggak bisa bikin cerpen, jadi dengan cara kayak gitu nanti dia bisa mengasah otaknya. Jadi pas nanti disatuin gitu. Iya, disatuin nanti gitu. Udah pernah jadi nih cerpennya? Cerpennya sudah pernah jadi. Karyanya berarti karya kamu sendiri dan teman-temanmu gitu kan? Tapi itu dijadikan kayak karyanya itu dari kelas menulis gitu. Keren. Oke, Mel, di ini ya kerjaan yang sekarang, produk kecantikan kan, juga mereknya nggak main-main, salah satu yang terbaik ya di Indonesia. Terkenal banget ini ya. Itu gimana sih maksudnya di Bondowoso ini terkait penjualannya? Ramekah atau semacam tiap harinya pasti ada yang beli, minimal berapa atau 5 atau 1? Mungkin juga ada target dari bosnya ya, Liv? Nah, kalau untuk target itu nggak ada, Mbak. Jadi setiap hari itu memang ada yang beli, tapi itu kan setiap orang tuh kan ada takaran rezekinya masing-masing. Iya. Jadi nggak setiap harinya itu pasti belinya itu sama kayak hari-hari kemarin gitu. Tapi memang setiap harinya itu memang pasti ada yang ke situ. Ini mungkin ya saran dari kita sekaligus penutup perjumpaan di Pratiwi Podcast. Tekankan itu tadi kejujuran. Pokoknya jangan malu kerja apapun, yang penting halal. Seperti jangan yang email. malu bertanya juga, Liv, kalau memang nggak tahu gitu. Nah, mungkin punya pesan-pesan buat anak muda di Bondowoso, Email? Atau mungkin harapan ke depan? Ya. Buat anak muda atau yang sepantaran umurnya dengan saya, kalian misal belum dapat pekerjaan, jangan pernah patah semangat, jangan pernah lupa juga untuk berdoa, dan juga jangan pernah lupa untuk usaha juga. Karena kalau cuma berdoa aja tanpa usaha itu kayak yang nggak ada gunanya juga. Nah, kalau yang udah punya kerjaan apa nih? Mungkin punya. Kalau yang sudah punya kerjaan, kalian keman-kemani kerjaannya. Jangan lupa bersyukur. Ya, jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Apapun yang didapat harus tetap disyukurin. Oke, luar biasa. Terima kasih Mel udah menyempatkan hadir di Pratiwi Podcast. Dewi mungkin ingin menambahkan pertanyaan? Udah ya. Udah. Okay. Berakhir pula untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Alif Fatoni. Saya Dewi Yulia. Dan narasumber kita Email pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.